Pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa dan persiapan dan perawatan preoperasi, intra, dan postoperasi. Pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Yang A. Persiapan dan pengambilan spesimen. Salah satunya itu pemeriksaan feses untuk pemeriksaan laboratorium dengan cara pengambilan yang sesuai dengan prosedur. Macam pemeriksaan tinja adalah pemeriksaan lengkap yang meliputi warna, bau, konsistensi, lender, darah, dan telur cacing. Pada pasien yang tidak bisa BAB, tidak boleh dilakukan hukna atau klismas atau diberi obat-obat pencahar, tetapi harus diambil langsung dengan jari yang memakai sarung tangan atau dengan cara toucher. Untuk pemeriksaan kultur, pengambilan tinja dilakukan secara steril. Caranya sama dengan toucher, tetapi alat-alat yang digunakan dalam keadaan steril. Adapun tujuannya untuk menegakkan diagnosa dengan cara mengidentifikasi adanya darah, probilinogen untuk mengetahui gangguan hati, lemak, nitrogen, parasit, protozoa, dan bakteri mukus dan lemak dalam feses. Indikasinya mengidentifikasi adanya kondisi-kondisi patologis seperti tumor, hemoragik, infeksi, atau masalah-masalah absorpsi. Adapun persiapan alatnya itu handscreen yang bersih, vaselin dan tisu, botol bersih dengan menutup, lidi dengan kapas lembab dalam tempatnya, bengkok, dan perlak pengalas, tempat bahan pemeriksaan, dan sampiran. Hal-hal yang perlu diperhatikan, klien dapat melakukan pengambilan secara mandiri, tetapi klien perlu diajarkan terlebih dahulu pengambilan spesimen dengan teknik aseptik. Usahakan feses yang diambil tidak bercampur dengan urin, darah, menstruasi, kertas tisu, atau air. Air akan lebih baik jika klien BAK terlebih dahulu sebelum pengambilan spesimen feses. Jika feses tercampur dengan air, maka feses tersebut tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan adanya lemak dalam feses, tetapi dapat digunakan untuk pemeriksaan adanya bakteri dalam feses. Spesimen feses yang sudah diambil sebaiknya segera mungkin dibawa ke laboratorium karena feses yang fresh atau baru dikeluarkan oleh klien akan menghasilkan analisa yang jauh lebih akurat. Lalu gunakan sarung tangan untuk menjaga kontaminasi tangan perawat dengan feses klien. Usahakan feses tidak menyentuh bagian luar penampung feses. Gunakan alat bantu untuk memindahkan feses ke dalam penampung feses. Jika sudah selesai, bungkus terlebih dahulu alat bantu tersebut sebelum dibuang ke kantong plastik sampah khusus untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Feses yang diambil kurang lebih sepanjang 2,5 cm atau sekitar 15-30 cc jika dalam bentuk cair. Jika feses terdapat lendir, darah, atau pus, maka sertakan pula dalam pemeriksaan spesimen. Prosedur tindakan, memberitahu dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan, menyiapkan alat secara ergonomis dan membawa ke dekat pasien, memasang sambiran, mengatur posisi pasien senyaman mungkin, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan dengan handuk, memakai sarung tangan. Pada pasien yang tidak kuat berjalan, memasang mengalas di bawah bokong pasien, memberikan urinal pada pasien untuk BAK, mengganti urinal dengan pispot untuk BAB, mengambil tinja sedikit dengan lidi kapas, memasukkan ke dalam tempat atau botol yang sudah disediakan, membantu pasien untuk CB. Yang kedua itu pengambilan sputum. Sputum adalah dahak atau bahan yang keluar dari bronki atau trakea, bukan ludah atau lendir yang keluar dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Waktu pengumpulan sampel sputum ditentukan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Berdasarkan waktu pengumpulan sputum, sampel sputum dibagi menjadi dua, yaitu pagi hari atau semalam dan sampel sputum sewaktu. Tujuannya untuk mengetahui hasil tahan asam dan mikroorganisme yang ada dalam tubuh pasien, sehingga diagnosa dapat ditegakkan dan menilai efektivitas terapi yang sudah dilakukan. Dibagi menjadi tiga, yaitu sputum kultur, sputum sitologi, dan sputum AFB atau acid fast bacillus. Indikasinya efektif dilakukan pada klien dengan suspek penyakit pernafasan seperti bronkitis, TBC, kanker paru, dan lain-lain. Adapun persiapan alatnya yaitu sputum pot, botol bersih dengan penutupnya, handscone, perlak pengalas, bengkok, dan tisu. Hal yang perlu diperhatikan, lakukan pengambilan spesimen di pagi hari karena akumulasi sekret paling banyak di pagi hari. Lakukan sebelum melakukan aktivitas harian termasuk makan dan minum. Jika klien menggunakan gigi palsu, maka lepaskan alat tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur. Lakukan perawatan mulut sebelum pengambilan sputum karena spesimen dapat
kontaminasi dengan mikroorganisme yang ada di mulut. Minta klien untuk menarik nafas panjang, kemudian lakukan batuk efektif. Keluarkan sputum sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Gunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan sputum yang dihasilkan klien. Yakinkan sputum yang dikeluarkan klien masuk ke dalam penampung sputum dan tidak menyentuh bagian luar penampung sputum. Lakukan perawatan mulut kembali setelah pengambilan sputum untuk menghilangkan bau. Pemeriksaan sputum kultur membutuhkan waktu beberapa hari untuk kultur bakteri diperlukan waktu 2-3 hari untuk tumbuh, sedangkan pertumbuhan jamur membutuhkan waktu 1 minggu atau lebih. Tes sensitivitas untuk menentukan terapi, misalnya antibiotik yang tepat, memerlukan waktu tambahan 1-2 hari. Prosedur tindakan menyiapkan alat secara ergonomis, memberitahu pasien, mencuci tangan 6 langkah, memakai handskun, mengatur posisi duduk, memasang pengeras perlak di bawah dagu dan menyiapkan bengkok, meminta pasien membatuk dahaknya ke dalam tempat yang telah disiapkan, mengambil limbah sisa bahan, lalu masukkan ke dalam botol dan tutup dengan rapat, membersihkan mulut pasien, merapikan pasien dan alat, melepas handskun, mencuci tangan 6 langkah. Yang ketiga, pengambilan cairan vagina. Hapus kemaluan atau genitalia dilakukan pada pasien wanita dengan tersangka terkena infeksi menular seksual, CA atau infeksi dari leher rahim. Pada pemeriksaan pap smear lendir diambil dari fornix posterior dan dilakukan pada saat pasien tidak sedang haid. Tujuannya mendeteksi dini dan diagnosis kanker serviks dan mengetahui perubahan perkembangan sel kanker rahim sampai mengarah pada pertumbuhan sel kanker. Persiapan alatnya, kapas lidi steril atau oase, objek gelas, bengkok, sarung tangan, larutan klorin 0,5%, spekulum, ken kasa atau kapas sublimat, perlak, dan yang pertama, memberitahu dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan, menyiapkan alat dan bahan, memasang sampiran, menganjurkan pasien untuk membuka pakaian bawah, tetap jaga privasi klien, memasang perlak di bokong pasien, mengatur posisi pasien dengan kaki ditekuk dorsal recumbent, mencuci tangan dengan teknik 7 langkah dengan sabun dan air mengalir, lalu mengeringkannya dengan handuk bersih, memakai sarung steril, buka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang tidak dominan. Mengambil sekret vagina dengan kapas lidi tangan yang dominan sesuai kebutuhan. Menghapus sekret vagina pada objek gelas yang disediakan. Membuang kapas lidi dalam bengkok. Memasukkan objek gelas ke dalam piring Petri atau ke dalam tabung kimia dan tutup. Memberi label dan mengisi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium. Setelah selesai membereskan alat, mencuci sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%, lepas sarung dengan cara terbalik, lalu rendam selama 10 menit. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk yang bersih. Evaluasi lalu dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Dan adapun yang kedua, tema yang kedua, persiapan dan perawatan preoperasi intra dan postoperasi. Pengertiannya, operasi merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh. Operasi atau elektif atau kedaruratan pada umumnya merupakan peristiwa kompleks yang menegangkan. Perioperatif adalah suatu istilah gabungan yang mencakup 3 fase pengalaman pembedahan: praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif. Yang A, perawatan perioperatif, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman fungsi keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman pembedahan klien. Fase-fase pengalaman pembedahan dan lingkup aktivitas bidan. 1. Fase praoperatif. Peran bidan dimulai ketika keputusan untuk intervensi pembedahan dibuat dan berakhir ketika klien dikirim ke meja operasi. Lingkup aktivitas bidan, pengkajian dasar klien di rumah sakit atau rumah, wawancara praoperatif, persiapan anestesia, persiapan pembedahan. Yang kedua itu fase intraoperatif. Dimulai ketika klien masuk atau dipindahkan ke bagian atau departemen bedah dan berakhir saat klien dipindahkan ke ruang pemulihan. Lingkup aktivitas bidan, memasang IV line atau infus, memberikan medikasi intravena, melakukan pemantauan fisiologis menyeluruh sepanjang prosedur pembedahan, menjaga keselamatan klien, menggenggam tangan klien atau mengatur posisi klien. Yang ketiga, fase pasca operatif, dimulai dengan masuknya klien ke ruang pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut. Pada tatanan klinik atau di rumah, lingkup aktivitas bidan, mengkaji efek dari agen anestesia, memantau fungsi vital, mencegah komplikasi, peningkatan penyembuhan klien, penyuluhan, perawatan tindak lanjut, rujukan yang penting untuk penyembuhan, rehabilitasi, dan pemulangan. B. Asuhan kebidanan preoperatif. Pengertian, ASKEP preoperatif adalah suatu bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada klien yang dipersiapkan untuk pembedahan. Persiapan ini dapat dilakukan beberapa hari atau beberapa jam tergantung daripada kategori pembedahan. Tujuannya untuk mempersiapkan diri klien menghadapi anestesi dan operasi baik fisik, mental, maupun emosional. Peran bidan pada fase preoperatif. Yang pertama, pengkajian praoperatif di klinik atau per telepon. Melakukan pengkajian
Preoperatif awal, merencanakan metode penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Melibatkan keluarga dalam wawancara, memastikan kelengkapan pemeriksaan preoperatif, dan yang terakhir mengkaji kebutuhan pasien terhadap transportasi dan perawatan pasca operatif. Yang kedua yaitu unit bedah, melengkapi pengkajian preoperatif, mengkoordinasi penyuluhan pasien dengan staf keperawatan lain, menjelaskan fase-fase dalam periode perioperatif dan hal-hal yang diperkirakan terjadi, dan membuat rencana asuhan. Yang ketiga yaitu ruang operatif. Mengkaji tingkat kesadaran pasien, menelaah lembar observasi pasien, mengidentifikasi pasien, dan memastikan daerah pembedahan. Yang keempat, perencanaan. Menentukan rencana asuhan, mengkoordinasi dan pelayanan dan sumber-sumber yang sesuai. Yang kelima, dukungan psikologis. Menceritakan pada pasien apa yang sedang terjadi, menentukan status psikologisnya, memberikan peringatan akan stimuli nyeri, mengkomunikasikan status emosional pasien pada anggota tim kesehatan yang berkaitan. C adalah asuhan kebidanan intraoperatif. Peran bidan pada fase intraoperatif yang pertama pemeliharaan keselamatan. A. Atur posisi pasien, kesejajaran fungsional, pemajanan area pembedahan, mempertahankan posisi sepanjang prosedur operasi. Yang B. Memasang alat grounding ke pasien. C. Memberikan dukungan fisik. Dan D. Memastikan bahwa jumlah spons, jarum, dan instrumen tepat. Yang kedua, pemantauan fisiologis. Memperhitungkan efek dari hilangnya atau masuknya cairan secara berlebihan pada pasien, membedakan data kardiopulmonal yang normal dengan abnormal, melaporkan perubahan-perubahan pada nadi, pernapasan, suhu tubuh, dan tekanan darah pasien. Yang ketiga, dukungan psikologis. Sebelum induksi dan jika pasien sadar, memberikan dukungan emosional pada pasien, berdiri dekat dan menyentuh pasien selama prosedur dan induksi, terus mengkaji status emosional pasien, dan mengkomunikasikan status emosional pasien ke anggota tim perawatan kesehatan lain yang sesuai. Dan yang keempat, penata laksanaan keperawatan. Memberi keselamatan untuk pasien, mempertahankan lingkungan aseptik dan terkontrol, secara efektif mengelola sumber daya manusia. Asuhan kebidanan postoperatif. Perawatan postoperatif adalah periode akhir dari keperawatan perioperatif. Selama periode ini, proses keperawatan diarahkan pada menstabilkan kondisi pasien pada keadaan equilibrium fisiologis pasien, menghilangkan nyeri, dan pencegahan komplikasi. Kajian yang cermat dan intervensi segera membantu pasien kembali pada fungsi optimalnya dengan cepat, aman, dan nyaman. Upaya yang dapat dilakukan diarahkan untuk mengantisipasi dan mencegah masalah yang kemungkinan muncul pada tahap ini. Pengkajian dan penanganan yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan untuk mencegah komplikasi yang memperlama perawatan di rumah sakit atau membahayakan diri pasien. Memperhatikan hal ini, asuhan keperawatan post-operatif sama pentingnya dengan prosedur pembedahan itu sendiri. Adapun tahapan keperawatan post-operatif. Perawatan post-operatif meliputi beberapa tahapan, diantaranya adalah 1. Pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan pasca anestesi recovery room. Pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan atau unit perawatan pasca anestesi atau PACU, Post Anesthesia Care Unit, memerlukan pertimbangan khusus. Pertimbangan itu diantaranya adalah letak insisi bedah, perubahan vaskular, dan pemajanan. Banyak luka ditutup dengan tegangan yang cukup tinggi, dan setiap upaya dilakukan untuk mencegah tegangan sutura lebih lanjut. Selain itu, pasien diposisikan sehingga ia tidak berbaring pada posisi yang menyumbat drain dan selang drainase. Hipotensi arteri yang serius dapat terjadi ketika pasien digerakkan dari satu posisi ke posisi lainnya, seperti posisi litotomi ke posisi horizontal atau dari posisi lateral ke posisi terlentang. Bahkan memindahkan pasien yang telah dianestesi ke brankar dapat menimbulkan masalah gangguan vaskular juga. Untuk itu, pasien harus dipindahkan secara perlahan dan cermat. Perawatan post-anestesi di ruang pemulihan, recovery room. Setelah selesai tindakan pembedahan, pasien harus dirawat sementara di ruang pulih sadar atau recovery room atau RR sampai kondisi pasien stabil, tidak mengalami komplikasi operasi, dan memenuhi syarat untuk dipindahkan ke ruang perawatan atau bangsal perawatan. PACU atau RR biasanya terletak berdekatan dengan ruang operasi. Hal ini disebabkan untuk mempermudah akses bagi pasien untuk pertama, perawat yang disiapkan dalam merawat pasca operatif atau perawat anestesi. Yang kedua, ahli anestesi dan ahli bedah. Yang ketiga, alat monitoring dan peralatan khusus penunjang lainnya. Alat monitoring yang terdapat di ruangan ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kondisi pasien. Jenis peralatan yang ada diantaranya adalah alat bantu pernafasan, bahan-bahan balutan bedah, narkotika dan medikasi kegawat daruratan, zat kateterisasi dan peralatan drainase
Dan di ruang ini juga harus terdapat alat yang digunakan untuk memantau status hemodinamika dan alat-alat untuk mengatasi permasalahan hemodinamika. Selain alat-alat tersebut di atas, pasien post-operasi juga harus ditempatkan pada tempat tidur khusus yang nyaman dan aman serta memudahkan akses bagi pasien dan dilengkapi dengan perlengkapan yang digunakan untuk mempermudah perawatan pasien tetap berada pada pacu sampai pulih sepenuhnya dari pengaruh anestesi, yaitu tekanan darah stabil, fungsi pernapasan adekuat, saturasi oksigen minimal 98% dan tingkat kesadaran yang baik. Kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan kesiapan pasien untuk dikeluarkan dari pacu adalah fungsi pulmonal yang tidak terganggu dan hasil oximetri tadi menunjukkan saturasi oksigen yang adekuat, tanda vital stabil, termasuk tekanan darah, pengeluaran urin tidak kurang dari 30 ml per jam, mual dan muntah dalam kontrol dan nyeri yang minimal. Tujuan perawatan pasien di pacu, mempertahankan jalan napas, mempertahankan ventilasi atau oksigenasi, mempertahankan sirkulasi darah, observasi keadaan umum, observasi vomitus dan dryness, balance cairan, mempertahankan kenyamanan dan mencegah resiko injury. Yang ketiga, transportasi pasien ke ruang rawat, dan yang terakhir, perawatan di ruang rawat. Protokol 1. Preoperatif. Semua material bedah harus disterilkan. Ahli bedah, asisten bedah, dan perawat. Bidan mempersiapkan diri dengan scrub tangan dan lengan dengan sabun dan air, lengan panjang dan sarung tangan steril, penggunaan topi dan masker. Pembersihan kulit pasien dengan agen antiseptik, tubuh pasien ditutup dengan kain steril. Yang kedua, intraoperatif. Hanya personel yang telah melakukan scrub dan memakai pakaian operasi yang boleh menyentuh benda-benda steril. Yang ketiga, pasca operatif luka dibersihkan dengan normal, salin, dan antiseptik. Luka dilindungi dengan bantuan steril. Bila terjadi infeksi kolaboratif untuk memberikan antimikroba spesifik. Teknik aseptik yang ketat harus dipatuhi selama pemindahan. Yang keempat, kontrol lingkungan. Lantai dan permukaan horizontal dibersihkan secara teratur dengan sabun dan air atau deterjen germisida. Peralatan disteril diinspeksi secara teratur untuk memastikan pengoperasian dan performan yang optimal. Sebelum dipaket, linean, kain, dan larutan yang digunakan disteril. Instrumen yang digunakan dibersihkan dan disterilkan di unit dekat ruang operasi. Material-material steril yang dibungkus sendiri-sendiri digunakan bila diperlukan material individu tambahan sistem aliran udara laminar yang menyaring bakteri dan debu dengan presentasi tinggi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.